Hai guys, hai moms, aku Ari Kartika. Aku mau tanya deh, kalau kalian punya waktu luang saat weekend, ngapain? Kalau aku suka banget coba-coba resep baru di dapur. Nah, resep yang gampang-gampang aja. Menurut aku, resep yang gampang itu yang bahan-bahannya mudah kita dapatkan di kulkas atau di lemari makanan di dapur. Salah satunya nih menurutku adalah classic banana bread. Aku mau share resep classic banana bread versi aku. Yakin deh, pasti kalau kalian coba di rumah, seluruh keluarga akan suka. Yuk kita coba classic banana bread. Nah guys, moms, kita mulai yuk untuk persiapannya dulu. Kira-kira bahan apa aja yang perlu kita persiapkan? Seperti tadi di awal yang aku sampaikan, bahwa bahan-bahannya mudah banget, nggak percaya? Yuk kita mulai. Nih ya, yang pasti kita harus persiapkan pisang. Pisang ini bisa pisang Ambon atau pisang Sunpride yang ada di supermarket, oke. Aku pakai biasanya sekitar 3-4 buah pisang. Kalau kalian punya pisang yang sudah kematangan, kulitnya udah kecoklatan, jangan dibuang guys. Karena itu yang sebenarnya enak banget untuk banana bread kita. Tambah wangi, tambah enak. Nah kemudian aku persiapkan 1 buah telur. Hanya 1 buah guys, karena aku sering kali coba dengan 2 buah, kayaknya agak kelembekan. Buat aku sih pasnya 1, tapi kalau kalian mau 2, oke juga. Kemudian ini ada canola oil. Nah ini juga aku udah coba beberapa kali resep ini. Dengan melted butter, dengan butter, atau dengan minyak sayur. The best by far, aku coba canola oil ini teksturnya bagus, terus juga rasanya enak. Jadi aku pilih canola oil sekitar 75 ml sampai 100 ml. Kemudian aku persiapkan juga ini gula 100 gram, gula pasir, dan ada palm sugar 75 gram. Nah ini juga bisa selera sih, bisa 75, bisa 50 ataupun 100 juga oke. Kalau aku 75 gram aja. Dan kemudian ada cinnamon. Nanti kita akan pakai sekitar 1 sendok teh. Ada choco chips. Choco chips ini nanti untuk toppingnya. Terus kemudian ada baking soda, ada vanilla ekstrak, ada baking powder, sedikit garam. Terus kemudian juga jangan lupa persiapkan loyangnya. Ini sekitar 22 kali 10 cm. Loyang untuk bikin bread memang. Jangan lupa udah dikasih mentega, diolesi mentega. Dan yang terakhir aku sebenarnya mau share secret ingredientsku. Ini adalah yogurt. Nah, aku coba beberapa kali dengan yogurt ini dan aku merasa cake-nya atau bread-nya itu akan jadi lebih moist. Tapi sebenarnya kalau nggak pakai yogurt juga nggak apa-apa sih guys, enak juga. Jadi ini optional aja. Oke, kayaknya semuanya udah gampang kan? Oh ya, jangan lupa sebelum kita mulai membuat adonan, ovennya udah dinyalakan di 170 derajat, mungkin sekitar 15 menit karena ini cepet banget kok buatnya kalau udah masuk semua. Oke guys, kita mulai untuk masak classic banana bread. Yang pertama pasti kita harus melumatkan pisangnya terlebih dahulu. Nah, lumatkannya pakai garpu aja guys, karena pisangnya udah kematangan gini, gampang banget dilumatkan dengan garpu, nggak perlu di blender. Nah, setelah kita lumatkan pisangnya, kita akan segera mulai untuk mix adonannya. Jadi kita tuang dulu semuanya canola oil ke dalam mixer dan gula pasir. Nah, boleh pakai speed yang agak tinggi agar tercampur dengan rata gula pasir dan canola oil. Nah, sambil pelan-pelan kita mulai masukkan palm sugarnya. Sedikit demi sedikit.
biar nggak langsung menggumpal. Nah, oke. Dia lagi mulai mencampur semuanya guys. Sambil siap-siap kita masukkan telurnya. Nah, kita boleh tambah kecepatannya. Nah, kita masukkan telurnya. Nah, untuk supaya semakin meratakan gula dengan tadi canola oilnya. Ini juga saat yang tepat untuk kita memasukkan vanilla ekstrak. Kita masukkan vanilla ekstraknya. Oke. Aku sukanya pakai vanilla yang cair karena wanginya tuh beda ya dengan yang bubuk. Boleh dicoba deh. Kita campur dulu dengan 1 sendok teh baking powder. Ini aku pakai yang setengah sendok, jadi harus 2 kali. Nah, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda. Oke. Terus garam kita masukkan. Nah, oke. Ini udah mulai tercampur. Terus kita mulai masukkan sedikit demi sedikit tepung terigunya. Nah guys, sekarang kita bisa pelan-pelan masukkan pisangnya. Terus jangan lupa cinnamon kita masukkan. Ini sekitar setengah sendok teh aja, biar ada wangi-wangi cinnamonnya. Nah, terakhir jangan lupa ini kita mulai masukkan yogurtnya. This is the secret ingredient. Sekarang kita kasih choco chips, selain buat topping juga buat di dalamnya. Jadi kita kasih aja. Kalau aku biasanya takarannya pakai tangan gini guys, Moms, segenggam. Oh ya, toppingnya atau isinya tadi bisa diganti dengan choco chips, bisa potongan keju, bisa potongan kacang kenari atau almond, atau walnut, kacang walnut juga bisa. Jadi selera aja, maunya manis, crunchy dengan kacang atau asin dengan keju. Sekarang kita masukkan adonannya ke dalam loyang yang tadi sudah diolesi dengan butter. Kita ratain dulu ya guys. Diratain adonannya. Sayang, udah tinggal sedikit. Cobain dulu ya. Enak banget. Manisnya pas. Nah guys, Moms, ini udah jadi adonannya, tinggal diratain aja. Terus juga aku tambah lagi sedikit choco chips karena tadi kan udah tenggelam ya untuk di dalam. Nah ini kita tambah buat sedikit aja pemanis. Nah ini udah jadi. Terus kita goyang-goyang, terus kita banting supaya air bubbles-nya keluar. Nah, sekarang kita udah siap panggang di oven dengan suhu 170 derajat atau 175 derajat dan sekitar 50 sampai 60 menit. Emang agak lama guys. Aku juga dulu nggak percaya. Jadi aku cobanya, aku pasangnya di set di 40 menit dan ternyata akhirnya nambah-nambah terus. Jadi kita langsung set aja di 50 atau bahkan kalau beda-beda sih ovennya, tergantung oven kalian, ada yang 60 menit. Oke guys, kita masukkan ke oven ya. Nah guys, kita masukkan ke oven ya. Hati-hati saat buka oven jangan di depannya. Jadi agak minggir sedikit karena panas guys hawanya. Oke.
kita udah masukkan ke oven, kita tunggu sampai 50 atau 60 menit. Guys, moms, akhirnya klasik banana bread kita sudah matang dan sudah dingin. Kira-kira seperti ini penampakannya. Nah, kita harus tunggu dingin dulu guys, kurang lebih sekitar 1 jam, sehingga bisa dengan mudah kita keluarkan dari loyangnya. Kalau masih panas agak susah dan malah justru nanti akan nempel-nempel di loyangnya. Oke, kita akan coba keluarkan. Nah, dari loyang gampang banget kan guys kalau sudah dingin. Nah, kayak gini guys hasilnya. Bagus kan? Tuh, klasik banana bread kita. Selain tadi mudah buatnya, gampang bahan-bahannya, dan hasilnya nih, menurutku nggak seperti kita buat cake atau chiffon cake, dia pasti berhasil, jadi nggak akan bantet. Nih, kurang lebih kayak gini. Yuk kita coba potong dan lihat tekstur di dalamnya. Terus dirasain juga dong, rasanya gimana nih? Enak atau enggak? Nah guys, nih dalamnya kayak gini, ya kan? Lihat kan? Tuh. Bagus banget dalamnya, dan sekarang kita coba makan dan rasain gimana sih rasanya klasik banana bread ini. Harus coba ya guys. Harus coba buat karena hasilnya lumayan banget. Daripada beli, pasti keluarga di rumah suka. Nah, coba ya resepnya di rumah. Jangan lupa subscribe, likes, dan kasih komen. Thank you for watching.